Oke, baik adik-adik, next ke bab selanjutnya, ke bab 5, yaitu geometri dan satuan. Nah, nanti di geometri kita akan berbicara dengan bangun ya, baik itu bangun ruang ataupun bangun datar. Seperti itu. Kemudian untuk satuan nanti biasanya itu terkait dengan panjang, kemudian lusin, kemudian kodi, kemudian dan lain sebagainya. Itulah pokoknya. Nah, yang pertama adalah bangun datar, nanti ada persegi, ya, persegi itu nanti rumus. Nah, kita harus tahu rumus luas keliling dan diagonal dari persegi. Luas dari persegi adalah sisi kali sisi. Keliling adalah sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi 4 kali, berarti 4 kali sisi. Diagonalnya adalah S sisi dikalikan dengan akar 2. Kemudian yang kedua adalah persegi panjang. Persegi panjang itu memiliki luas karena punya sisinya itu panjang dan lebar, maka dia punya luas itu adalah panjang kali lebar. Kelilingnya adalah panjang tambah lebar, panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar. Dua kali panjang tambah lebar. Sedangkan diagonalnya adalah ini, diagonal itu ini ya. Pakai teorema Pythagoras, P kuadrat ditambah dengan L kuadrat, panjang kuadrat ditambah dengan lebar kuadrat di akar, seperti itu. Oke, next. Kemudian adalah jajar genjang ya. Jajar genjang ada alas, kemudian ada tinggi ya. Di mana sisi yang berhadapan ya, sisi berhadapan itu panjangnya adalah sama ya. Jadi A ini sama ini sama ini juga sama, seperti itu. Nah, untuk mengetahui berapa luas dari jajar genjang itu, luasnya adalah alas dikalikan dengan tingginya berapa gitu ya. Jadi kita cari tingginya dulu. Kemudian kelilingnya adalah ini A ditambah B tambah A tambah B lagi. Jadi 2 kali A, dalam kurung A plus B, seperti itu. Kemudian nanti adalah trapesium ya, trapesium. Trapesium nanti bentuknya seperti ini, ada 4 sisi ya. A, B, C, D gitu ya. A, B, C, D dengan sisi yang bisa jadi berbeda-beda, tidak selalu sama ya. Kemudian nanti dia memiliki tinggi T, seperti itu. Nah, untuk mengetahui luas dari trapesium itu akan sama dengan setengah A ditambah dengan B dikalikan dengan tingginya. Oke, kelilingnya adalah tetap A tambah C tambah B tambah D, seperti itu. Oke. Yang selanjutnya adalah belah ketupat. Oke, belah ketupat. Belah ketupat itu memiliki sisi yang sama besar, sama panjang. Nah, ini sama. Kemudian dia punya dua diagonal yang panjangnya berbeda. Oke. Dia ada D1 dan D2. Ini D1, ini D2. Oke. Di mana luasnya adalah setengah diagonal pertama dikalikan dengan diagonal kedua. Sedangkan kelilingnya adalah ini. Sisinya sama berarti karena ada 4 sisi, jadi 4 kali sisi. Sedangkan sisi-sisinya ini bisa kalian peroleh dari setengah ini, setengah dari diagonal pertama ini ya. Ini kan segini ya, ini jadi setengahnya seperti ini. Pakai prinsip Pythagoras ditambah dengan setengah dari diagonal kedua untuk dapat sisi ini. Oke, seperti itu. Kemudian nanti ada layang-layang. Layang-layang itu punya 4 sisi yang ada sisi yang sama ya. Sisi ini sama sisi ini sama ini juga sama. Dan dia punya 2 diagonal, 1 diagonal 2. Nah, luasnya adalah setengah kali diagonal pertama kali diagonal kedua. Jadi sama seperti belah ketupat. Kelilingnya adalah A tambah A berarti 2A tambah B tambah B, 2B. Berarti 2A tambah B, seperti itu. Selanjutnya adalah segitiga. Segitiga itu punya 3 buah sisi ya. 3 buah sisi bisa sama sisi, sama kaki, sama atau apa lagi ya. Itu pokoknya. Nah, ini ada punya 3 sisi A, B, C, kemudian tinggi ya. Dimana untuk segitiga itu luasnya adalah setengah kali alasnya ini A, kalikan dengan tingginya. Kemudian kelilingnya adalah A tambah B tambah C ya. A
tambah B tambah C, seperti itu. Nah, kemudian lingkaran. Ya, oke. Kemudian lingkaran. Nah, ini lingkaran ini adalah R ya. Ini panjang R atau jari-jarinya. Dia tidak punya sisi. Ini langsung kelilingnya aja. Luas lingkaran itu akan sama dengan PR kuadrat sama dengan 1/4 PD kuadrat ya, dengan D sama dengan 2R ya. Kelilingnya adalah 2PR atau PD. 2PR atau PD. Nah, seperti itu. Kita langsung ke ini aja sih, ke soal aja. Berapakah luas layang-layang yang memiliki panjang diagonal berturut-turut 20 dan 15? Ingat, luas layang-layang itu sama dengan setengah D1 kali D2. Itu sama dengan setengah kali D1-nya adalah 20 dikali dengan 15. Coret tinggal 10 ya. Berarti 150. Oke, ini. Next, selanjutnya. Ini mudah sekali. Pak Subur memiliki sebuah taman berbentuk persegi dengan luas 4.225. Jadi luasnya persegi sama dengan 4.225. Rencananya di sekeliling taman itu akan ditanami pohon pinus dengan jarak antar pohon sejauh 4 meter. Berapakah banyak pohon pinus yang dibutuhkan Pak Subur? Jadi ada nih. Ini lahannya Pak Subur ya, bentuknya persegi. Setiap 4 meter nih, nah 4 meter dia ditanami satu pohon. Seperti itu. Nah, pohon. Ini hanya ilustrasi aja ya. Bukan berarti sisinya ada 3 gitu. Karena luasnya adalah 4.225. Jadi kalau misalnya kita mau cari berapa banyaknya, jadi nanti kan ini kira-kira berapa nih, satu sisi sini, satu sisi sini, satu sisi sini, satu sisi sini kan gitu. Berarti kita harus tahu kelilingnya berapa. Nah, cari keliling itu berarti nanti N itu sama dengan banyak pohonnya itu sama dengan keliling dibagi dengan jaraknya adalah 4. Ya. Nah, kita cari kelilingnya itu sama dengan 4 sisi ya. 4 sisi dibagi 4 sisi dibagi dengan 4. Oke. Ya, berarti nanti N-nya itu adalah sama dengan sisi kan gitu ya. Nah, sisi dari mana? Dari ini. Luas dari persegi itu akan sama dengan sisi kali sisi. Ya, sisi kali sisi. Ini berarti sisinya akan sama dengan akar dari 4.225. Nah, ini berapa sih? Nah, yang jadi masalah kan gitu. Ingat kemarin saya contohkan untuk cari seperti ini. Tinggal kalian ini kan pangkat 2 ya. Ini 2 ya sini. Berarti nanti kasih aja tanda 1 2. Oke, tanda di sini berarti. Oke ya, 2 di situ. Oke. Kemudian 5, kita perhatikan satuannya. 5 itu berarti berapa sih bilangan yang dikalikan itu hasilnya 5. Dua bilangan yang dikuadratkan itu sama dengan 5. Ya, 5. Enggak ada bilangan lain. Berapa sih? Ya, 5. Dia istimewa apanya. Kemudian kita beralih ke di depan titik ini ya. 42. Berapa sih bilangan yang jika dikuadratkan itu sama dengan atau mendekati 42? 6 ya, karena 36. 7 kan udah nggak mungkin, 49 berarti itu 6, 65. Nah, ini jawabannya 65 nih, sama. Begitu teman-teman untuk bangun datar.